Oke, langsung saja. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan laporan proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas TI 232 Universitas Pelita Bangsa tahun akademik 2024-2025 disusun oleh kelompok 6 dengan nama tim Virtu Class Innovator dengan nama dan NIM anggota. Yang pertama saya sendiri dengan nomor NIM 3123101185. Kemudian di sini ada yang kedua, ada Joel Tayardo Sianipar dengan nomor NIM 3123107899. Kemudian ada Sone Rahmadani dengan nomor NIM 3123108082. Kemudian yang terakhir ada Balwin Muhammad Naufal. Sebenarnya Balwin ini merupakan maba angkatan 2024, cuman dia belum mengikuti PPLK, jadi ya nggak apa-apa. Dengan nomor NIM 31241068. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, di mana di sini ada yang pertama itu penentuan ide proyek. Sebenarnya ini proyek ini udah dijalankan pas UTS, cuman belum memungkinkan untuk membuat video. Nah, makanya hari ini untuk membuat video, di sini ada latar belakang, bisa dibaca sendiri, tapi saya akan merangkumnya sedikit. Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan solusi belajar yang efektif dan fleksibel semakin tinggi, terutama setelah pandemi terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan. Banyak institusi pendidikan dan swasta kini terbiasa dengan sistem pembelajaran secara online. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar secara virtual. Beberapa masalah utama dalam pembelajaran online yang ada saat ini meliputi keterbatasan akses ke materi secara langsung, kurangnya interaksi antara siswa dan pengajar, dan kurangnya platform terintegrasi yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan dalam satu aplikasi. Seringkali siswa harus beralih antara berbagai aplikasi, seperti aplikasi konferensi video, sistem manajemen pembelajaran, dan aplikasi komunikasi.
yang dapat membingungkan dan menurunkan produktivitas serta efektivitas belajar. Bisa dibaca di file ini, kemudian lanjut ke tujuan proyek. Tujuan dari proyek aplikasi kelas belajar virtual ini adalah untuk menyediakan platform pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara siswa dan pengajar secara efektif, meskipun dilakukan secara daring. Sorry guys, laptopnya agak sedikit nge-lag. Saya ulangi. Tujuan dari proyek aplikasi kelas belajar virtual ini adalah untuk menyediakan platform pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara siswa dan pengajar secara efektif, meskipun dilakukan secara daring. Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dengan cara yang lebih mudah diakses, fleksibel, dan mendukung kualitas pembelajaran dengan jarak jauh. Tujuan utamanya bisa kalian baca di sini. Untuk fitur utamanya sebenarnya banyak. Kalian bisa baca juga. Kemudian kita masuk ke desain skenario atau storyboard. Di sini ada gambaran umum pengguna. Pengguna utama aplikasi kelas belajar virtual ini adalah pelajar dan pengajar yang ingin melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari sekolah, universitas, hingga kursus atau pelatihan profesional. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan pengalaman belajar yang efisien, interaktif, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk skenario pengguna utama bisa kalian baca juga di sini. Untuk penjelasan lengkapnya, saya akan merangkum sedikit dari interaksi pengguna. Dalam aplikasi kelas belajar virtual ini, pengguna akan memulai perjalanan belajarnya dengan mendaftar dan login ke dalam aplikasi tersebut. Setelah login, mereka disambut dengan tampilan yang mudah dipahami dan intuitif. Di halaman beranda, maksud kami beranda, mereka bisa langsung melihat kelas yang tersedia, jadwal sesi yang akan datang, dan materi yang bisa diakses. Untuk pembahasan ini bisa kalian baca sendiri. Untuk skenario alur, ini sebenarnya banyak, nggak perlu dijelasin. Kita lanjut ke diagram, mungkin kalian juga bisa baca sendiri ya. Sama ini membuat flowchart di Figma, saya revisi dulu sebentar. Untuk hasil flowchartnya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu kita memulai kelas, belum itu kita langsung buka aplikasi, terus registrasi, misalkan kalian, misalkan di sini registrasinya itu email. Registrasi di sini misalkan email nih. Email, paspor,
email, password. Kalau udah selesai, langsung pilih login. Kalau misalkan gagal, coba lagi menggunakan Facebook. Nah, di sini Facebook. Facebook ini langsung login dengan sendirinya. Kemudian kalau udah berhasil, tinggal login, masuk ke dashboard utama, ada di sini pilih kelas, misalkan kelasnya apa dulu nih yang kalian butuhkan. Misalkan kalian di sini mau mata kuliah fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Habis itu masuk ke di sini, ikuti jadwal kelas dari pertemuan pertama sampai pertemuan selesai. Nah, habis itu bergabung dengan kelas virtual. Di sini kalian akan diajari sama guru-guru atau dosen-dosen di kampus, guru-guru di sekolah atau dosen-dosen universitas ternama. Habis itu kegiatan pembelajaran. Nah, di sini tuh kegiatannya itu online. Online. Terus di sini ada akses materi pembelajaran. Misalkan guru kalian di sekolah atau dosen-dosen di kampus memberikan akses materi kepada siswa-siswi dan para mahasiswa. Habis itu tugas, biasanya tugas di setiap pertemuan itu pasti ada aja tugasnya. Habis itu hasil evaluasi. Nah, di sini biasanya evaluasi ini ada di pertemuan terakhir. Kemudian lockout di sini, lockout semua, terus menguninstall ulang, habis itu menginstal, apa sih istilahnya, menghapuslah aplikasinya. Habis itu selesai. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini mockup di sini sebenarnya banyak dari mockup layar utama, mockup layar tambahan. Ini di sini ada gambar mockup. Untuk menghasilkan gambar mockup dari proyek ini, saya akan membuatnya untuk menggunakan Figma. Figma ini sebenarnya sudah saya buatkan dari keempat kelompok itu jauh-jauh hari. Mockup ini akan mencakup yang pertama itu layar utama, yaitu header, menu navigasi, kartu kelas, dan lain-lain. Layar titel kelas, layar tugas, layar kalender, kemudian layar profil pengguna. Nah, di sini hasil menggunakan Figma sebagai contoh. Ini desain antar muka. Kemudian sini ada hasil Figma desain dari setiap anggota tim saya, yaitu kelompok 6. Di sini ada saya sendiri, nggak perlu dijelasin. Nah, ini hasil project akhir saya, bisa lihat di sini. Kemudian desain dari Joel, Yayat Rosianipar,
Ini hasil project akhirnya. Wah, ini sangat bagus ini pembuatan dari Bang Joel ini. Terus ada Sone Rahmadani, nggak perlu dijelasin. Dan berikut adalah hasil akhir. Kemudian desain Baldwin. Nah, ini di sini nih. Nah, untuk polling hasil desain Figma yang mencakup layar utama sama mockup layar tambahan, di sini ada saya sendiri dengan peringkat pertama dengan hasil polling akhir 35%. Ini sebenarnya mockup layar utama, layar tambahan itu sebenarnya udah bagus. Untuk Joel Kayardo ini agak mendingan nih 30% nih di peringkat kedua. Kemudian ini nggak perlu dijelasin. Terus di sini ada yang ketiga itu Sone Rahmadani dengan polling akhir 20% di tempat peringkat ketiga. Ini sebenarnya sama, tapi ada beda sedikit. Kemudian oleh Balwin, ini saya sekali mohon maaf untuk saudara Balwin, hanya 15% di peringkat keempat. Nah, di sini ada analisis dan kesimpulan untuk pembuatan saya sendiri itu paling mendominasi polling voting dengan hasil 35% suara. Karena apa? Desainnya yang sederhana, namun profesionalnya itu loh memberikan pengalaman bagi pengguna yang intuitif. Terus yang kedua itu desain dari Bang Joel itu sebenarnya udah oke, udah bagus. Kesimpulannya itu unggul dalam elemen visual yang sangat menarik, meskipun mohon maaf nih sebelumnya kurang cocok untuk aplikasi formal. Untuk pembuatan Sone dan Baldwin, ini ada minusnya nih. Ini sebenarnya udah kontribusi secara baik, namun masih ada minusnya. Desain mereka kurang mendukung fungsionalitas aplikasi secara menyeluruh. Nah, di sini saran ini nggak perlu banyak-banyak, bisa kalian baca di sini. Nah, di sini desain akhir semua halaman. Nah, di sini desain akhir semua halaman ini dari halaman utama, terus halaman login atau registrasi, halaman profil pengguna, ada halaman kelas saya, halaman jadwal, dan di sini ada halaman notifikasi. Nah, ini untuk desain versi mobile, ini sebenarnya belum kepikiran, cuman insya Allah ke depannya akan bikin. Nah, di sini ada responsif, navigasi intuitif, desain minimalis. Nah, di sini software. Software di sini yang kami gunakan adalah Figma sama Visual Studio Code. Nah, di sini ada link hasil Figma project. Nah, di sini linknya. Link www.figmacode.com/link strip project. Ada catatannya, bisa kalian baca. Nah, di sini untuk konversi desain ke HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini ada teknologi front end yaitu HTML.
Ini ada versinya, ini HTML versi 5, CSS. Nah, ini versinya, versi framework atau library yang digunakan itu Tailwind CSS. Terus ada JavaScript. Nah, di sini JavaScript ini menggunakan framework atau library yang digunakan adalah Vanilla JavaScript, terus Swift Alert, terus Chart.js. Nah, ini teknologi backend. Nah, versinya ini ada Node.js atau JavaScript dengan Express.js. Nah, di sini alasan pemilihan, terus fungsi. Nah, ini database menggunakan teknologi versi MongoDB atau NoSQL. Nah, di sini kegunaannya banyak. Nah, deployment platform yang digunakan itu Vercel. Kelebihannya bisa kalian baca untuk source code dan demo. Yang pertama itu ada link repis, repository. Mohon maaf kalau mau di sini. Nah, ini. Nah, ini link repi, link repository atau GitHub. Di sini GitHub. Nah, di sini ada linknya nih dari dari front end ataupun back end. Nah, ini untuk bentar guys, ada sedikit nge-lag guys. Nah, di sini linknya linknya www.github.com/ti23a2/laki frontend garis virtual class. Untuk backend maksudnya www.github.com/ti23a2/laki backend garis virtual class. Nah, ini link demonya front end untuk demo aplikasi front end. Backend API itu menggunakan aplikasi demo backend API. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab anggota belum bisa menggunakan tabel, tapi di sini menjelaskan untuk tugas dan tanggung jawab anggota tim keseluruhan. Nah, di sini saya sendiri perannya sebagai ketua kelompok sekaligus sebagai demisioner mantan ketua kelas TI 23A2 periode 2023-2024 dan juga desainer antarmuka utama. Tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok, memastikan setiap anggota memahami tugasnya masing-masing. Yang kedua itu membuat rancangan awal desain antarmuka menggunakan Figma, terus mengimplementasikan desain halaman utama atau home dalam format HTML dan CSS menggunakan Visual Studio Code. Yang keempat, memastikan bahwa hasil desain sesuai dengan konsep yang telah disepakati oleh kelompok tersebut. Kemudian, mengintegrasikan feedback dari anggota tim untuk menyempurnakan desain akhir. Yang terakhir, membuat dokumentasi proyek dan laporan akhir seperti yang sudah saya buatkan ini. Dan di sini tugas dari Bang Joel itu perannya
pengembang back-end dan integrator sistem. Tugas dan tanggung jawabnya itu adalah yang pertama, menyusun dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dinamis pada aplikasi menggunakan JavaScript dan PHP. Maksudnya di sini, nah di sini tuh ada PHP. Yang di sini termasuk PHP itu adalah PHP di sini termasuk PHP My Admin. Kemudian menangani pembuatan dan pengelola basis data untuk mendukung fitur virtual learning class. Kemudian berkolaborasi dengan anggota lain untuk mengintegrasikan desain front-end dengan back-end. Selanjutnya, menyelesaikan debug, debugging untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Yang terakhir, memberikan masukan terhadap desain antarmuka untuk meningkatkan fungsionalitas. Nah, di sini ada Sone Rahmadani. Perannya itu pengembang front-end dan spesialis responsivitas. Tugas dan tanggung jawab bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang terakhir, Saudara Balwin, perannya itu analis sistem dan penguji aplikasi. Tugas dan tanggung jawabnya bisa kalian baca sendiri. Untuk kesimpulannya, setiap anggota tim memiliki peran yang spesifik dan saling melengkapi agar memastikan bahwa proyek akhir mata kuliah pemrograman web 1 berjalan dengan lancar. Sinergi tim dalam menyelesaikan tugas masing-masing, maksudnya tugasnya masing-masing, berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini. Nah, mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.